Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Guru hebat, saya ucapkan selamat Hari Guru Nasional. Semoga kita sebagai pendidik yang luar biasa ini mampu membawa bangsa kita pada perubahan yang lebih cemerlang lagi. Nah, Bapak Guru hebat, kali ini praktek baik yang saya ambil yaitu tentang kepala sekolah sebagai agen perubahan. Nah, yang mana di dalam praktik baik ini adalah kepala sekolah sebagai promotor, penggerak daripada semua komponen-komponen stakeholder yang ada di dalam satuan pendidikan tersebut. Baik yang saya ambil saat ini adalah STAR, yang mana nanti akan menyangkut refleksi, hasil, dampak, kemudian tantangan, kemudian hal apa yang ditemui dan hasilnya seperti apa, akan kita bagikan praktik baik kami dalam kegiatan yang satu ini. Nah, baik Bapak Guru hebat, kali ini tema P5 yang akan kami ambil yaitu terkait dengan pembelajaran kurikuler, kami ambil tentang kreativitasku. Yang mana di sini mengangkat topiknya yaitu tentang makanan khas dari kota Surabaya, yang mana pada saat ini itu budaya asing sudah banyak sekali masuk di negara kita, khususnya di kota Surabaya ini, yang mana notabene kota Surabaya adalah kota metropolitan, itu kota besar yang mana merupakan ibu kota dari Provinsi Jawa Timur. Pasti dewasa ini, apalagi kota Surabaya, yang pastinya banyak sekali budaya-budaya asing sudah masuk di dalam daerah kami, baik itu dari Cina, Korea, ataupun manapun, mungkin dari Inggris juga ya, masuk ke dalam wilayah kota kami juga. Nah, banyak sekali budaya-budaya asing yang sudah bercampur aduk dalam kehidupan masyarakat kita saat ini ya. Bagaimana kita sebagai seorang guru untuk mengenalkan budaya lokal kepada anak-anak kita, budaya lokal yang sudah hampir tergerus punah oleh adanya zaman, oleh adanya perubahan-perubahan kemajuan dari budaya-budaya asing yang sudah bercampur dalam masyarakat kita, itu supaya anak-anak tetap mengenali, anak-anak tetap memahami bahwa negara kita Indonesia ini, bahwa kota kita Surabaya ini juga memiliki banyak sekali ragam budaya yang bisa kita lestarikan dan bisa kita kembangkan lagi untuk masa yang akan datang. Nah, Bapak Guru hebat, pertama kali hal-hal yang melatar belakangi saya yaitu itu tadi terkait dengan banyaknya budaya, saya ingin mengenalkan kepada anak-anak didik kami yaitu tentang makanan khas kota Surabaya. Walaupun di kota Surabaya sendiri banyak, ada beberapa macam seperti rujak cingur, kemudian ada lagi juga semanggi Surabaya, ada juga kelanting. Lah, yang kami ambil adalah makanan khas yaitu kelanting, yang mana makanan satu ini benar-benar sudah tidak ditemukan lagi, bahkan jarang sekali penjualnya. Nah, dari situ kita mulai menyampaikan gagasan kita adakan rapat dengan guru-guru, dengan pihak-pihak yang terkait. Kita akan adakan rapat bahwa kita ingin sekali mengambil tentang tema P5 yaitu tentang melestarikan budaya lokal. Nah, di situ kita juga ajak beberapa komite perwakilan dari sekolah kami yang kita nantinya akan menjadikan wali murid kami untuk berkolaborasi dalam kegiatan ini. Kemudian selanjutnya hal-hal yang kami lakukan, langkah-langkahnya yaitu langkah-langkah yang kami lakukan yaitu kita mengenalkan budaya kepada anak-anak kita melalui berbagai macam, banyak sekali kita manfaatkan teknologi informasi. Kita manfaatkan itu tadi yaitu dengan melihat tayangan video, menontonkan tayangan tentang bagaimana sih budaya yang ada di Indonesia. Kemudian kita lebih spesifikkan lagi bagaimana budaya-budaya yang ada di kota Surabaya ini, yang mana kota Surabaya sendiri mendapat julukan sebagai kota pahlawan. Kemudian tantangan yang kami hadapi yaitu adalah bagaimana anak-anak dalam mengenal budaya ini itu cukup kesulitan juga, karena mungkin dari orang tua sendiri itu sudah banyak bercampur dengan budaya asing, budaya kekinian, bahasa-bahasa viral, bahasa-bahasa yang saat ini lagi digandrungi oleh anak-anak muda. Mungkin sudah banyak sekali yang
bercampur di dalam masyarakat kita sendiri. Nah, salah satu langkah-langkah yang kami lakukan adalah pertama yaitu mengenalkan kepada anak-anak tentang apa sih makna budaya itu sendiri. Nah, dari situ kita juga membawa beberapa alat atau bahan yang kita perlukan untuk mengenalkan budaya kepada anak-anak kita. Salah satunya lewat pakaian daerah, lewat makanan daerah, dan lewat bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Mungkin seperti itu. Kemudian setelah kita melihatkan tayangan video kepada anak-anak, kita mantapkan, kita pahamkan kepada anak-anak bahwa negara kita itu kaya akan budaya-budaya. Contohnya seperti bahasa itu tadi, pakaian-pakaian tadi, makanan-makanan tadi. Kemudian ada lagu-lagu daerah sendiri juga yang ada di setiap daerah itu tadi. Nah, dari situ kita kenalkan kepada anak-anak, terutama mereka di fase fondasi ini tentulah otak mereka itu masih dalam masa golden age, yang mana di saat kita memberikan stimulasi yang tepat kepada anak-anak, insya Allah anak-anak itu juga akan merekamnya. Mereka akan merekamnya, kemudian mereka akan membawanya hingga ke masa yang akan datang, dan itu akan mengingatkan mereka bahwa mereka sudah memahami, mereka sudah pernah melaksanakan hal seperti ini dulu pada saat kecil, dan itu sudah pernah kita rasakan sendiri, yang mana kita dulu waktu kita di usia TK apa yang sudah kita lakukan, kemudian apa yang sudah pernah kita tiru dari orang lain, tentunya kita masih ingat karena kita memang saat itu pada seperti anak-anak kita saat ini ada di masa golden age, yang mana stimulasi itu cepat berkembang, yang mana perkembangan otak-otak itu cepat berkembang dengan begitu cepatnya, sehingga senyap-senyap memori itu akan bekerja dengan cepat. Nah, Bapak Guru hebat, kita kembali lagi pada topik kita. Kita kenalkan kepada anak-anak lewat tayangan video dengan memanfaatkan TIK, melihatkan bahwa budaya di Indonesia itu banyak sekali. Kemudian kita lebih spesifikkan lagi bahwa di daerah kita, kota Surabaya khususnya ini juga memiliki banyak sekali keragaman budaya. Dan ada beberapa bahasa juga yang ada di kota kita, ada pakaian daerah juga, dan juga ada makanan khas. Salah satunya yang akan kita bahas di sini adalah tentang makanan khas Kelanting itu tadi. Nah, pada kegiatan tersebut, hal yang kami lakukan adalah yaitu mengenalkan kepada anak-anak tentang makanan Kelanting itu sendiri. Bagaimana tekstur, bagaimana bentuk, bagaimana rasanya, itu kita kenalkan kepada anak-anak lewat makanan itu langsung. Anak-anak disuruh mencicipi, kemudian anak disuruh merasakan bagaimana rasanya. Nah, kebetulan untuk makanan khas Kelanting ini sendiri sudah lama sekali, hampir saja punah, bahkan penjual-penjualnya di daerah kami itu sangat jarang sekali kami temui, bahkan mereka jualnya itu dengan hari-hari tertentu karena tidak ada setiap hari juga. Nah, kemudian selanjutnya sebagai guru saya merasa sangat miris sekali karena budaya asing tuh banyak sekali masuk, terutama tentang makanan itu tadi, karena sebenarnya makanan ini adalah salah satu kekayaan dari negara kita, kekayaan dari daerah kita, yang mana nanti bisa dilestarikan untuk suatu pameran bahwa negara kita itu kaya akan segala macam bentuk budaya yang sudah kita kembangkan sejak nenek moyang kita dulu. Nah, dari situ kita mengenalkan kepada anak-anak. Kemudian saya berikan pertanyaan pemantik kepada anak-anak, apa saja yang sudah kalian lihat tadi, kemudian apa saja yang sudah kalian pelajari tadi, dan bagaimana sih tentang makanan yang akan ibu kenalkan kepada kalian. Anak-anak disuruh mencicipi, disuruh merasakan, dan anak-anak disuruh menjelaskan apa yang sudah mereka rasakan di hari pertama ini tentang pengenalan makanan khas Kelanting dari kota Surabaya tersebut. Kemudian selanjutnya, keesokan harinya kita mengajak anak-anak ke pasar tradisional yang ada di dekat daerah kita, yang ada di sekitar sekolah kita, mengajak kepada anak-anak, kepada pembeli yang ada di situ, pembeli jajanan pasaran, khususnya jajanan Kelanting itu tadi, kepada anak-anak kita ajak kepada anak-anak supaya mereka itu juga ada interaksi dengan orang luar. Kita mengajak anak-anak untuk menanyakan dari apa saja sih bahan-bahan makanan yang dibuat untuk Kelanting ini, kemudian bagaimana prosesnya. Nah, kemudian keesokan harinya
kita setelah anak-anak berinteraksi, anak-anak membeli makanan dari penjual tersebut, keesokan harinya kami undanglah penjual tersebut untuk datang ke sekolah kami. Nah, kita jadikan dia sebagai volunteer yang mana untuk memberikan pembelajaran dan pengarahan kepada anak bagaimana cara membuatnya, prosesnya, dan hasilnya seperti apa. Nah, setelah itu kita siapkan bahan-bahannya, kita ajak anak-anak untuk belajar dari si pembuatnya langsung. Nah, setelah selesai, kemudian di hari itu kita berikan pertanyaan pemantik kepada anak-anak, bagaimana kesan dan kesan mereka setelah mendapatkan pembelajaran tentang cara membuat makanan kelanting ini, bagaimana kesan mereka pada saat mereka merasakan makanan rasanya kelanting ini seperti apa. Kemudian di hari berikutnya barulah kita ajak anak-anak, yaitu proses uji coba membuat makanan khas kelanting itu sendiri. Nah, dari situ kita ajak kolaborasi orang tua mendampingi anak-anak bagaimana cara memproses makanan kelanting tersebut, menyiapkan bahan dan alat-alatnya kita kerjakan bersama-sama di sekolahan. Ya, setelah itu dampak hasil yang dihasilkan dari kegiatan ini, dimensi-dimensi yang sudah kita masukkan ke dalamnya, yaitu ada 6 dimensi yang kita masukkan dalam kegiatan P5 itu, yaitu beriman dan bertakwa kepada Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan benar kritis. Jadi kita masukkan semua 6 dimensi di sini. Kita mensyukuri bahwa Allah itu sudah menciptakan bahan-bahan untuk kita. Allah sudah menciptakan segala yang ada di bumi ini untuk kita manfaatkan. Kemudian berkebinekaan global, yaitu kaitannya kita mengajarkan kepada anak-anak tentang budaya daerah kita sendiri, tentang budaya lokal, budaya-budaya yang ada di Indonesia. Kemudian kemudian untuk kreativitasnya, yaitu di situ anak-anak nanti akan diminta jadi mereka untuk berkreativitas, tidak hanya bentuknya kelanting itu seperti itu, mereka bisa memodifikasi bentuk-bentuk kelanting sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Kemudian bernalar kritis. Nah, bernalar kritis di sini kaitannya dengan apa sih yang sudah mereka dapatkan dari pembelajaran ini, dan apa pula pembelajaran yang harus didapatkan dari kegiatan tentang mengenalkan kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya di kota Surabaya ini. Kemudian selanjutnya yaitu mandiri. Mandiri di sini kaitannya anak-anak diajarkan bagaimana mereka bersikap selayaknya orang dewasa, bisa melaksanakan kegiatannya sendiri, bisa menyelesaikan tugasnya sendiri tanpa bantuan orang lain, seperti itu. Kemudian kaitannya dengan bergotong royong, karena kegiatan ini dilakukan secara bersama-sama, bersama teman-teman, bersama orang tua juga. Hal ini mendapatkan efek yang sangat positif sekali, bahwa segala kegiatan itu jika dilakukan secara bergotong royong, jika dilakukan secara bersama-sama, maka pekerjaan itu akan selesai tepat pada waktunya. Nah, setelah kegiatan membuat bersama-sama di sekolah, barulah keesokan harinya kita menjadikan sebagai kegiatan puncak acaranya, yaitu anak-anak dengan memakai pakaian khas Surabaya, memakai pakaian cakning kota Surabaya. Kemudian di situ pula anak-anak mulai membuat nyanyi, karena kemarin kita kaitannya dengan uji coba. Pada saat kita di puncak kegiatan ini, kita melaksanakannya, membuat berdasarkan dengan kelompok-kelompok mereka masing-masing, berdasarkan dengan pendamping-pendamping dari orang tua mereka masing-masing. Dengan memakai pakaian adat cakning Surabaya, anak-anak membuat bersama-sama dengan teman-temannya, dengan orang tua, membuat makanan khas kelanting itu sendiri. Begitu juga dengan proses-prosesnya, mereka mengikuti secara langsung. Jadi makanan yang kita buat kelanting di sini itu kita buat bervariasi bentuknya. Ada bentuk kepala hewan, kemudian ada juga bentuk animasi anime yang disukai anak-anak saat ini. Nah, sehingga apa? Sehingga hal ini membuat mereka tertarik, tidak monoton dengan bentuk-bentuk itu saja, tetapi mereka bisa memodifikasi, bisa mengkreativitaskan bahwa makanan kelanting ini bisa dibentuk dalam berbagai ragam bentuk, dan juga bisa diciptakan dengan berbagai macam ragam rasa yang tidak hanya monoton itu saja.
Jadi lebih ke arah kreativitasnya, lebih ke arah pada explore bahwa makanan itu bisa diubah-ubah, bisa dikembangkan sesuai dengan zaman saat ini yang ada. Kemudian selanjutnya pada saat kegiatan berlangsung, anak-anak akan memahami, akan mendapatkan pembelajaran bermakna bahwa budaya yang ada di daerah kita itu ternyata bisa dikembangkan. Bisa juga disandingkan dengan budaya yang sedang masuk saat ini di Indonesia. Jadi kita bisa memodifikasi makanan Kelantan itu dengan menyeimbangkan dengan budaya yang ada. Contohnya dibuat dengan berbagai macam rasa, kemudian dibuat dengan berbagai macam bentuk. Nah, itu salah satunya. Kemudian saat ini tantangan yang dihadapi adalah tantangan yang kami hadapi anak-anak itu tadi masih belum memahami. Setelah adanya kegiatan P5 ini akhirnya mereka bisa memahami tentang bahwa ragam budaya daerah itu memiliki sekali banyak kekayaan yang bisa kita lestarikan. Prosesnya tadi sudah kami jelaskan juga bahwa prosesnya mulai dari hari pertama hingga hari akhir puncak kegiatan tersebut. Kemudian selanjutnya hal pengalaman yang didapatkan adalah anak-anak disuruh menceritakan refleksi dampaknya, yaitu anak-anak sudah memahami ternyata kebudayaan kita itu banyak sekali ya. Ternyata di kota Surabaya ini sangat banyak sekali yang harus perlu digali dan harus perlu banyak dipelajari. Nah, dari situ setelah kegiatan di akhir itu kita refleksikan. Kita minta salah satu anak untuk mempresentasikannya, hal apa yang mereka dapatkan dan apa saja yang mereka pahamkan dari kegiatan ini. Kita minta anak-anak untuk menceritakannya mulai dari awal tentang apa yang mereka lihat, kemudian tentang apa yang mereka sudah lakukan, kemudian tentang apa yang sudah mereka dapatkan pembelajaran dari orang luar sebagai pembuatnya langsung. Kemudian kita juga meminta anak-anak untuk menceritakan bagaimana sih cara proses membuat dari makanan Kelanting ini sendiri. Nah, kemudian kita juga meminta kepada anak-anak bagaimana cara agar makanan ini itu bisa kita pasarkan, kemudian kita juga bisa menjadikan makanan ini tuh tidak kalah daya saing dengan makanan-makanan yang saat ini sedang merambah di dunia masyarakat kita. Nah, dari situ anak-anak sudah banyak mempelajari bahwa di daerah kita sendiri itu kaya akan budaya yang harus dikembangkan, dilestarikan untuk kedepannya hingga masa yang akan datang. Nah, begitulah cerita Pratibha yang sudah kami lakukan dalam satuan pendidikan kami. Terima kasih Bapak Guru hebat semuanya, dan saya haturkan semoga kita sebagai pendidik selalu konsisten dan selalu memberikan pembelajaran yang bermutu agar masa depan masyarakat kita, masa depan generasi kita mendapatkan masa depan yang cemerlang. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.